Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala hadzal nabiyyil karimil ummi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa nahnu mimman ittaba'ahu insyaallah rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai saat ini kita masih diberi banyak sekali nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung pastinya, akan tetapi kita wajib untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Meskipun tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita sebutkan satu persatu, setidaknya kita mengingat nikmat-nikmat yang paling besar, terutama nikmat iman. Orang yang beriman adalah orang yang paling nikmat di alam semesta. Orang yang beriman adalah orang yang paling beruntung di dunia ini. Kenapa? Karena Allah telah memilih orang tersebut, untuk merasa yakin bahwasannya Dia Allah satu-satunya Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak, santriwan, santriwati, pemuda-pemudi rahimakumullah, pernah terbayang, kalau dibayangin aja ya, jangan diaminin, bahagia begini. Pernah nggak membayang kalau kita ini tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala? Saya mau membayangin aja kali. Maka nikmat-nikmat ini nikmat yang paling besar, harus disyukuri, ya harus disyukuri. Karena kalau tidak disyukuri, ingat, al-imanu yazidu wa yanqus. Kalau tidak disyukuri, bisa-bisa keimanan kita yanqus, syai'an wa syai'an wa syai'an wa syai'an tsumma yantahi. Kalau tidak disyukuri, iman itu akan berkurang sedikit kemudian hilang. Cara mensyukurinya bagaimana? Cara mensyukurinya yang paling nikmat adalah menuntut ilmu. Kenapa? Karena di situ kita akan membahas tentang Al-Quran, As-Sunnah sebagai air untuk menyuburkan keimanan yang ada pada diri kita. Jangan heran kalau ada orang jalan haji, ya akhlaknya bolak-belok. Orang kalau jalan ngaji, jalan taklim, jalan ikut pengajian, meskipun sholatnya bagus, tapi tidak tersirat keimanannya. Kenapa? Karena dengan ilmu itu sebenarnya kita bisa lebih mantap sholatnya, bisa lebih khusyuk sholatnya,
bisa lebih fokus sholatnya, bisa lebih yakin dengan janji-janji Allah bagi orang-orang yang mendirikan sholat. Dengan itu, semakin tebal iman. Nah, itu cara bersyukur tentang keimanan adalah dengan menuntut ilmu. Maka bersyukurlah kita sudah dikasih keimanan oleh Allah, kemudian dimampukan oleh Allah datang ke majlis taklim. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma. Itu baru nikmat iman. Dengan iman bisa menuntut ilmu. Banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, itu juga disyukuri. Intinya, gunakan semua yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu yang seperti apa? Apakah sholat saja? Apakah puasa saja? Apakah zakat saja? Atau apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, yang namanya ibadah itu segala sesuatu yang baik yang menimbulkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ibadah. Senyum ibadah, berkata baik ibadah, menolong orang ibadah. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan al-imanu sab'un. Iman itu ada sab'una syu'batan, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imamatul adza anil tariq. Iman itu ada 70 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan tauhid la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain dari jalan. Indahnya Islam. Dari mulai kebersihan tadi sudah diperhatikan. Jadi kalau ada sampah, terus kita ambil sampahnya, buang ke tempatnya, itu ciri kalau dia orang beriman. Karena yang paling rendah adalah orang yang menyingkirkan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain. Ibu, bapak-bapak, meninggali sampah saja menyakiti, berarti kan menyakiti pemandangan itu namanya. Berarti kalau ada yang melihat sampah kemudian bilang, saya orang beriman, gimana kalau ada buang? Tidak sebenarnya seperti itu. Kemudian salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna yang pernah menginjakkan kakinya di atas bumi, manusia yang paling sempurna akhlaknya dan rupanya. Bahkan sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Manusia yang membuat kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang membuat kita bisa menikmati rasa nikmat iman, manusia yang membuat kita bisa hidup bahagia sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perjuangannya yang tidak pernah memikirkan pahala dari manusia, yang diinginkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang paling cinta terhadap umatnya. Karena suatu hadis, saya kalau bacanya sedih. Setiap nabi itu diberi kesempatan berdoa yang pasti dikabulkan. Kata Nabi SAW, tapi aku menyembunyikan doaku itu untuk
umatku ketika di akhirat nanti. Untuk umatku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa cintanya Nabi kepada kita. Apakah kita bisa membalas cinta tersebut? Nah, anak muda yang cintanya masih membara, kemanakah akan engkau salurkan cinta pertamamu? Nah, ibu, bapak-bapak, apakah cinta pertamanya masih pasangan? Kira-kira yang bisa menyelamatkan di akhirat nanti pasangan Anda atau Rasulullah SAW? Berarti yang paling dicintai seharusnya siapa? Rasulullah SAW. Istri saya sampaikan kisah Umar Ibnul Khattab. Ini belum masuk materi ya. Kisah Umar bin Khattab ketika berjalan dengan anaknya. Anaknya Umar bin Khattab siapa? Siapa? Hah? Yang paling banyak meriwayatkan hadis? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar masih muda saat itu, berjalan dengan Umar bin Khattab. Kemudian datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Umar, kemudian dipegang tangannya Umar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi begitu sayangnya kepada umatnya. Umar sedang dipegang tangannya, kemudian dilihat oleh Umar dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar berkata, wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi hartaku, orang tuaku dan anakku, kecuali diriku sendiri. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, belum sempurna iman wahai Umar, hatta akuna ahabbu ilaika min nafsi, sampai aku lebih kau cintai dari dirimu sendiri. Kemudian Umar menjauh sedikit dan berpikir. Setelah beberapa saat kembali, al-ana ya Rasulullah anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Dan Rasulullah menjawab, al-ana kamulah iman. Sekarang sudah sempurna iman wahai Umar. Pulanglah Umar dengan Abdullah ke rumahnya. Abdullah ini penasaran, tanya sama bapaknya, Pak, tadi ngapain? Pergi sebentar, terus kembali lagi. Apa yang bapak pikirkan? Wahai Abdullah, aku berpikir orang yang menyelamatkanku di dunia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi yang bisa menyelamatkanku di akhirat kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Akhirnya lebih baik mencintai Muhammad yang bisa menyelamatkan dirinya daripada mencintai dirinya sendiri yang tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itu untungnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus jadi manusia pertama yang kita cintai. Sama-sama, apalagi pacar. Yang namanya pacar, laut aja kalian mengganggu konsentrasi. Ya, banyak yang pacaran kayak di sini. Boleh nggak pacaran? Nah, Boleh. Pak, Bu, boleh nggak pacaran, Bu? Boleh setelah nikah. Biar anak-anak santri, anak-anak muda tahu apa pendapat orang tua tentang pacaran. Kalau menurut bapak-bapak sama ibu pacaran boleh ya? Boleh. Hah? Boleh. Yang bilang boleh kayaknya dulu pacaran dulu. Boleh pacaran. Siapa bilang nggak boleh? Syaratnya satu, Nikah. buku nikah sudah ada. Silakan pacarnya. Kalau belum ada buku nikah, jangan. Oke. Ya, jadi cinta pertama kita untuk manusia adalah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang menyelamatkan kita.
Pada malam hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang surat apa? Terakhir kita bahas surat apa? Surat Al-Kautsar ya? Al-Kautsar membahas tentang apa ya? Al-Kautsar membahas tentang nikmat. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kautsar dari kata kasura yaksuru katsirun. Kautsar banyak, yang paling banyak. Di surah Mulk banyak yang sudah tidak bisa ada tambahan lagi. Fashalli li rabbika wanhar, karena nikmat yang banyak itu hendaklah engkau kerjakan salat dan berkorban. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Nah, orang yang tidak cinta sama Nabi terputus berkahnya. Buktinya apa? Bukti kalau orang cinta sama Nabi senantiasa yang paling tinggi, orang cinta kepada Nabi yang paling tinggi meniru apanya? Akhlaknya. Akhlaknya itu yang paling penting. Akhlak Nabi SAW. Yang paling rendah, orang yang cintanya paling rendah kepada Nabi, cirinya apa? Bersolawat kepada Nabi. Ya. Kenapa? Karena dalam suatu riwayat disebutkan orang yang tidak bersolawat kepadaku ketika diucapkan namaku, kemudian dia tidak bersolawat, itu adalah orang yang paling pelit. Berarti yang paling rendah, orang yang cinta kepada Nabi, cinta yang paling rendah adalah minimalnya sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Selanjutnya kita akan membahas bersama-sama tentang surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Suratul Ma'un tusamma aidan surah Ar-Ra'aita. Surah Al-Ma'un ini nama lainnya surah Ar-Ra'aita. Wa surah Ad-Din, juga namanya surah Ad-Din. Wa suratul Takdzib, juga diberi nama surah At-Takdzib. Al-Ma'un, Ar-Ra'aita, Ad-Din, At-Takdzib. Al-Ma'un artinya apa? Barang berguna. Barang berguna. Apa? Barang yang berguna. Barang yang berguna. Kemudian Ar-Ra'aita artinya apa? Apakah engkau tahu? Ad-Din, agama, atau bisa juga diartikan hari akhir. At-Takdzib, pendustaan. Yang berguna, apakah engkau melihat agama mendustakan? Apakah engkau melihat orang yang mendustakan agama sebenarnya orang yang tidak berguna? Kalau digabung kayak gitu. Waliya makkiyah fi qauli jumhur. Surah Al-Ma'un adalah surah yang diturunkan di Mekah menurut pendapat jumhur. Kebanyakan ulama berpendapat bahwasannya Al-Ma'un ini adalah surah yang diturunkan di Mekah. Kenapa kira-kira? Coba lihat maknanya. Dalam Al-Quran disebutkan Al-Aital ladzi yukadzibu bid-din. Apakah engkau melihat orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Fawailul lil musallin, kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Alladzina hum yura'un,
orang-orang yang mereka lihat. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Kalau dilihat dari ayat pertama, apakah engkau melihat atau tahukah engkau orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari akhir? Berarti ini kaitannya dengan orang yang punya sifat apa? Sifat kafir tentu, sifat musyrik. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy itu tidak meyakini adanya hari kebangkitan, tidak percaya dengan agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Berarti cocok nggak kalau surat ini turunnya di Mekah? Ya, cocokologi, dicocok-cocokin. Orang Al-Alusi berkata, dia Makkiyah bil qauli jumhur. Surat ini memang Makkiyah, diturunkan di Mekah menurut pendapat jumhur. Wa rawa an Qatadah wa Dhahhak annaha madaniyah. Diriwayatkan dari Qatadah dan Al-Dhahhak bahwasanya dia Madinah. Dia berpendapat surat ini turunnya di Madinah. Wa qala Hibatullah al-Mufassir al-Dharir nazala nisfuha al-awwal di Makkah. Setengah dari surat Al-Ma'un, setengah pertamanya turunnya di Mekah. Fil As ibn Wa'il, tentang bantahan kepada Al-As bin Wa'il. Kemudian waris buatani, sedangkan setengah yang terakhir bil Madinah, turunnya di Madinah. Bi Abdullah bin Ubay al-Munafiq. Jadi ada 3 pendapat tentang surat Al-Ma'un. Pertama berpendapat turun di Mekah, yang kedua berpendapat turun di Madinah, yang ketiga setengah di Mekah, setengah di Madinah. Kira-kira yang setengah-setengah ini dari ayat mana ke mana? Kira-kira yang untuk bantahan bagi Al-As bin Wa'il itu dari ayat apa sampai ayat apa? Ya, yang pegang Quran. Kalau dilihat dari terjemahannya, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Sampai situ. Karena orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy itu tidak percaya dengan agama Islam, tidak percaya dengan hari kebangkitan, suka menghardik anak yatim, dan tidak peduli dengan orang miskin. Kalau menurut pendapat yang ketiga. Sedangkan setengah yang bawahnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Sudah ada perintah sholat, tapi ada yang lalai, bahkan ada yang riya. Jadi ini ciri orang apa? Orang munafik. Siapa kepala orang munafik? Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya setengah-setengah, turun setengah di Mekah, yang setengah di Madinah. Wa ada 2 ayat ya 1 ayat. Jumlah ayatnya berapa? 7 ayat fil mushaf al-Iraqi, wasit fil masahif al-Baqiyah. Tapi 6 ayat di mushaf yang lainnya. Kalau sini 7. Ada yang mushaf lain yang 6 ayat. Saya nggak tahu yang mana yang digabung. Karena ada yang ayatnya cuma 6 di beberapa mushaf. Itu tentang
surat Al-Ma'un, apakah dia di Mekah atau di Madinah, atau ada yang menjawab setengah di Mekah dan setengah di Madinah. Wa min ahdafiha, tujuan surat ini diturunkan at-ta'ajjub min halil musyrikin. At-ta'jib, heran dengan keadaan orang-orang musyrik. Alladzina kadzdzabu bil ba'tsi, yang mereka mendustakan hari kebangkitan. Wa'tadau 'alal yatama, dan menyakiti anak-anak yatim. Wa bakhilu bima atahumullah, dan mereka pelit untuk mengeluarkan sesuatu yang telah Allah berikan kepada mereka min fadlihi, dari keutamaannya. Wa hajarus shalah wa mana'uz zakat, mereka juga meninggalkan salat dan menahan zakat. Itu tujuannya heran dengan orang-orang yang tidak percaya kepada hari kebangkitan. Di sini percaya dengan hari kebangkitan. Percaya harusnya nggak ada yang ngantuk. Saya akan membawa bayangan kita ke suatu hadis yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim. Hadisnya berbunyi, ma min ahadin, tidak ada satupun tidak ada satupun dari kalian, ma min ahadin minkum illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada satupun dari kalian melainkan akan bercakap-cakap langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilihat di sebelah kanannya, tidak ada sesuatu melainkan ma qaddam, sesuatu yang dia telah kerjakan ketika di dunia. Kemudian melihat ke sebelah kirinya, tidak ada sesuatu melainkan yang sudah dia kerjakan selama di dunia. Ketika melihat ke depan, ada neraka yang menyala-nyala. Ada apa ya? Insan? Ketika hari dibangkitkan, semua manusia akan ditanya satu persatu. Setiap kita akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini tentang bukti bahwasanya hari kebangkitan itu pasti ada. Saya suka berpikir begini, kalau kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hanya membawa amalan-amalan yang sudah kita kerjakan ketika di dunia, apakah amalan itu sudah cukup untuk menyelamatkan kita dari api neraka yang sudah menunggu di hadapan kita ketika kita disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang pasti akan merasa bergetar. Pasti akan bertanya, siapa yang bisa menyelamatkanku jika amalan-amalan ini tidak cukup untuk menyelamatkanku di akhirat. Makanya saya berpikirnya gini, berarti salah satu cara agar kita bisa menang ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah senantiasa berhadapan dengan Allah ketika di dunia. Caranya gimana? Caranya sholat. Karena bagi saya pribadi, sholat adalah satu-satunya media kita bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa?
Karena dalam satu riwayat disebutkan jika baik sholatnya maka baik amalan-amalannya. Jika buruk sholatnya maka buruk amalan-amalannya. Jika nanti kita ingin tenang ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasakan untuk sholat tepat waktu, biasakan untuk khusyuk, biasakan untuk menjaga syarat-syarat sholatnya, rukun-rukun sholatnya. Itu tentang hari kebangkitan. Jadi nanti setiap kita akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di pengadilan, dan tidak ada perantara, langsung. Bahkan di salah satu penjelasan hadis tersebut ada yang mengatakan jika ditanya tentang amalannya kemudian dia berbohong, mulutnya langsung ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangannya yang akan berkata, kakinya yang akan berbicara, bahkan tanah yang dia injak untuk berbuat maksiat akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengerikan kalau sudah ke situ. Sebagaimana yang Allah firmankan di surah Yasin, mana bunyi? Yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum. Jadi tangan ini nanti yang pernah nampak orang tanpa sebab, yang pernah mencuri, yang pernah menyakiti, ini akan bicara. Kaki semuanya akan bicara menjadi saksi. Ini harus kita yakini. Kalau kita tidak ingin termasuk orang-orang yang mendustakan agama, harus kita yakini. Kenapa? Karena jika kita tidak yakin, pasti kita akan berbuat seenaknya. Tapi kalau kita yakin, saya yakin, orang yang yakin dengan adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan, dia akan menjaga setiap pergerakan anggota tubuhnya. Contohnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau lebih baik dia. Itu dari perkataannya saja. Kalau orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan menjaga bicara. Nah, di sini Rasulullah SAW sebenarnya ar-ra'aita ini tafsirannya ada dua. Yang pertama tentang takjib tadi, heran. Yang kedua tentang pengetahuan. Artinya, yang pertama artinya seperti ini. Ar-ra'aital ladzina yukadzibu bid-din. Wahai Muhammad, tidakkah engkau merasa heran dengan orang yang mendustakan agama? Atau arti yang kedua tentang pengetahuan. Wahai Muhammad, sudahkah engkau tahu orang yang mendustakan agama? Siapa yang mendustakan agama? Yaitu orang yang al-fadzalika alladhi yad'ul yatim. Ciri pertama dalam surah Al-Ma'un, orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik ini seperti apa? Menghardik. Min amri sifatil qabihah, dari ciri atau sifat yang paling jelek, yang sifat paling jelek. Kalau ada pada diri kita, berarti bisa jadi kita termasuk orang yang mendustakan agama. Sifat yang paling jelek orang yang mendustakan agama adalah yad'ul yatim, menghardik anak yatim. Seperti apa? Yaqsu alaih, keras hatinya ketika berhadapan dengan anak yatim. Keras, tegas, bukan tegas, ya keras.
seolah-olah tidak suka dengan anak yatim. Wa yusjiruhu zajaran hanifan. Kalau mengingatkan itu cara mengingatkannya menyakiti. Wa yasuddu kulla babi khairin fi wajhi. Bahkan menutup semua pintu kebaikan di hadapannya. Wa yamna'u kulla haqqin lahu, dan menahan hak orang atau anak yatim. Jadi menghargai itu keras terhadap anak yatim, bisa jadi perkataannya, perbuatannya, ketika mengingatkan, cara mengingatkannya menyakiti anak yatim. Kemudian menghalangi anak yatim dari semua pintu kebaikan. Ini cirinya orang yang menghargai anak yatim, cirinya seperti itu. Dan kalau ada pada diri kita, berarti kita sudah dicap orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Kenapa? Banyak ayat-ayat, bahkan hadis-hadis yang fokus terhadap anak yatim, memuliakan anak yatim. Kalau orang yang beriman pasti akan menuruti, mentaati apa yang Allah sampaikan tentang anak yatim di dalam Al-Quran. Tapi kalau orang yang tidak beriman pasti akan jatuh yatim, mengadili anak yatim. Wa qawluhu yad'u ila ad-da'i wa huwa ad-dafu syadid. Yad'u artinya adalah ad-dafu syadid, melarang dengan keras. Memang karena tidak suka dengan anak yatim. Akhirnya setiap komunikasi, setiap pergaulannya dengan anak yatim menjadi keras, seolah-olah benci, seolah-olah tidak suka dengan adanya anak yatim. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW itu sangat memperhatikan anak yatim, sangat memperhatikan anak yatim. Bahkan di surah An-Nisa juga sudah dijelaskan, jangan sampai memakan harta anak yatim. Hartanya saja harus dijaga, apalagi anak yatim. Bahkan ketika yang mengurus anak yatim ini tidak mampu, tapi karena beriman dengan ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang anak yatim, atau hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang anak yatim, meskipun dia orang yang tidak punya tapi ingin dapat pahala untuk mengurus anak yatim, dia tetap dibolehkan memakan harta anak yatim, tapi dengan syarat. Jadi saking diperhatikannya anak yatim, syaratnya tidak boleh berlebihan, secukupnya. Tapi niatnya tidak boleh mencari untung dari harta anak yatim. Masih di surah An-Nisa, orang-orang yang memakan harta anak yatim sesungguhnya dia memakan api neraka. Ancamannya jelas, pahalanya juga jelas. Ana wa kafilul yatama kahatain, kata Rasulullah SAW. Saya dengan orang yang bertanggung jawab terhadap anak yatim seperti dua jari ini. Paling jauh berapa jarak? Jadi kedekatannya dengan Rasulullah SAW di surga hanya sebatas jarak dua jari ini. Dekat sekali. Yaitu kayak di ayat pertama, ciri orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghargai anak yatim. Bayangkan, secara logika saja anak yatim itu kasihan. Anak yatim itu siapanya yang meninggal? Anak yatim siapanya yang meninggal? Bapaknya apa ibunya? Bapaknya. Kalau ibunya? Yatim itu adalah seorang anak yang belum balik usianya, kemudian ditinggal mati oleh ayahnya, itu yatim. Syarat yatim ada dua. Yang pertama, belum balik umurnya, yang meninggal ayahnya. Kalau sudah balik kemudian ayahnya meninggal, yatim atau bukan? Bukan.
ya, itu secara syariat. Jadi sudah belum balik, kemudian ayahnya meninggal, itu anak yatim. Kalau ibunya meninggal, kira-kira dapat berapa pahalanya? Ada anak meninggal ibunya, bapaknya masih ada. Kemudian kita mengurus anak tersebut, apakah dapat pahala mengurus anak yatim atau tidak? Enggak. Kenapa? Karena syaratnya tadi yang meninggal ayahnya. Yang meninggal ayahnya. Kenapa? Karena beda, ya, beda. Kalau ayahnya meninggal, ibunya masih ada, kemudian seorang perempuan itu yang pertama tidak sama dengan laki-laki. Seorang perempuan itu harus benar-benar menjaga dirinya. Kemudian seorang ibu juga harus mendidik anaknya. Jadi banyak sekali tugas seorang ibu jika ditinggal suaminya. Berat sekali bagi seorang anak jika ditinggal ayahnya. Makanya disitulah pahala anak yatim. Bagi yang bertanggung jawab anak yatim akan diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dilihat dari kondisinya saja sudah susah. Tapi kalau meninggal ibunya, bapaknya masih bisa usaha, bisa mendidiknya, ya. Kan mungkin bapaknya bisa cepat-cepat cari ibu baru. Kalau perempuan, saya tahu perempuan itu sensitif, mempertahankan, susah untuk hubungan biasa. Itu laki-laki. Nah, ya itu kenapa yang disebut anak yatim adalah yang meninggal bapaknya dan belum balik, yang belum balik. Yang selanjutnya ciri orang yang mendustakan agama adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mengajak orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Yang insya Allah pembahasan ini akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan dari ceramah yang singkat ini bisa memberikan kita keyakinan, keimanan yang lebih, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih memperhatikan anak yatim, lebih yakin bahwasannya hari kiamat, hari kebangkitan itu pasti adanya. Setiap kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan keselamatan kita tergantung amalan-amalan kita sekarang. Kalau kita ingin selamat, maka jaga perbuatan-perbuatan kita, terutama lisan. Karena ini jelas, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maka di hadis yang lain disebutkan, yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk neraka adalah ma baina khaddain, sesuatu yang ada di antara dua pipinya, yaitu lisan. Maka lisan harus lebih dijaga agar kita lebih selamat di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Astagfirullah li wa lakum. Bila ada benarnya maka pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah untuk senantiasa ada dalam kebenaran. Jika ada salahnya maka pasti dari diri saya pribadi, maka saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita yang ada di sini, melunturkan semua kesalahan-kesalahan kita, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini Allah kumpulkan kembali kita bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.